Mohon maaf telat gabung ya karena nyiapin bahan. Saya Rabu, Kamis itu agak meriang, sakit, jadi lambat. Seharusnya kan bikin video. Jadi paksa hari ini tidak ada praktikum ya. Kita kuliah aja dulu gitu, menyelesaikan bahan. Kita memasuki bab topik 6 ya. Mbak Dian, ini direkam kan ya? Iya Pak, direkam. Udah kelihatan ya? Halo, udah kelihatan belum? Udah Pak. Oh, kelihatan Pak. Topik 6 itu mengenai varying parameters ya. Jadi kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan grup atau cluster, kemudian threshold atau breakpoints ya, dan eksperimen. Jadi ada 3 topik dalam varying parameters ini. Kita mostly akan menggunakan teknik fixed effect atau dummy variables ya. Kemudian conditional grouping untuk threshold dan breakpoints. Kemudian eksperimen kita akan memperkenalkan dummy variables dan difference indifference methods ya. Jadi topik yang seperti ini terkadang dilupakan di buku econometrics karena memang tampaknya buku econometrics sekarang ini kan lebih kepada frontier methods ya, kayak di time series ya, kemudian di panel data. Tetapi sebetulnya warisan varying parameters ini justru perlu untuk dipahami secara lebih mendasar. Karena itu akan saya perkenalkan ya teknik-teknik yang sangat relevan untuk terutama untuk eksperimen. Apalagi nanti experimental economics kan tahun yang lalu kalau nggak salah memenangkan Nobel ya, Duflo and Banerjee. Nah itu metodenya itu nggak jauh-jauh dari apa yang disebut varying parameters. Jadi yang saya perkenalkan ini sedang in sekarang, walaupun sebetulnya it is an old methods, tidak baru banget gitu loh, nggak kayak taruhlah quantile regression ya. Nantinya akan ada hubungannya dengan panel ya kan. Kemudian eksperimen bagaimana kita mengukur treatments ya. Misalkan Anda membuat percobaan misalkan mengganti paritas padi dari yang lama ke yang baru ya. Kita jadi punya before after sebelum varietas baru itu diadopsi dan setelah varietas baru itu diadopsi. Perbedaannya, prinsip dasar yang akan saya perkenalkan ini relatif sederhana dan justru sekarang sedang populer. Yang bedanya hanya dalam sebetulnya teknik pemodelan dan jumlah sampel atau sample size yang relatively besar. Karena itu saya ingin mengajak Anda untuk paham mengenai apa yang dimaksud cluster, threshold, dan eksperimen atau treatment ya. Dan ini perlu bagi Anda yang ingin melakukan penelitian, terutama penelitian-penelitian yang frontier ya, yang belum pernah misalkan dilakukan, baik itu berdasarkan eksperimen maupun data sekunder. Oke, kita mulai ya topik 6 ini. Ilmunya tidak jauh-jauh dari misspecification error dan heteroskedasticity. Ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari GLS ya dengan problem heteroskedasticity dan khusus untuk time series nanti akan dipadukan dengan autocorrelation, tetapi there is a way to deal with autocorrelation dengan menggunakan simple trick ya. Heteroskedasticity dan misspecification atau lebih generalnya autocorrelation and heteroskedasticity itu merupakan cerminan dari masalah misspecification ya.
Jadi kalau Anda menemukan masalah autokorelasi dan hetero, Anda harus curiga model itu adalah model yang misspecified. Ada dua tes yang sangat berguna, yaitu reset test ya untuk model misspecification, tetapi dalam reset test ya, atau singkatan reset itu regression error specification test, itu bisa menunjukkan adanya misspecifikasi, tetapi dia tidak memprovide solution terhadap model. Dia hanya memberikan arahan bahwa modelnya terjadi misspecifikasi atau hetero ya. Nah, ada model yang seperti white test itu khusus untuk heteroscedasticity test. Nah, ini juga memprovide bahwa model Anda selain hetero, model Anda itu mengalami apa yang disebut misspecification problem ya. Nah, khusus untuk white ini memang memberikan solusi ya, yaitu kalau nanti akan kita tunjukkan bahwa dengan menggunakan WLS heteroscedasticity-nya itu menjadi hilang ya. Tetapi bisa jadi specification error-nya itu tidak begitu saja hilang dari model. Varying parameters itu mungkin bisa jadi menjadi solusi terhadap heteroscedasticity dan misspecification. Jadi kalau Anda membuat model yang relatively lebih bagus ya, maka sebetulnya misspecification itu bisa di-solve atau dipecahkan. Nah, coba kita lihat ya. Misalkan sebagai contoh, kita mana ini? Kita food expenditures ya. Itu permintaan mengenai food adalah tergantung pada income atau expenditure ya. Jadi modelnya relatif sederhana. Nah, kalau ternyata kita memiliki ada dua klaster ya, grup. Misalkan pedesaan dan perkotaan. Tentunya kita percaya atau curiga bahwa respons dari masyarakat di rural itu berbeda dibandingkan urban ya. Nah, karena itu misalkan kita punya dua model ya, yaitu model kedua yaitu untuk konstan untuk di rural itu sama dengan alfa, di urban alfa plus delta ya. Nah, kalau di model yang pertama beta 1 itu seragam untuk rural maupun urban. Artinya kita untuk konstannya, konstantem itu mengasumsikan bahwa responsnya sama ya. Mereka punya autonomous consumption yang relatif sama. Nah, di model yang kedua alfa itu tidak sama dengan beta 1, ya kan? Alfa plus delta juga tidak sama dengan beta 1. Jadi, kalau kita pakai model 1, kemungkinan besar ya, modelnya adalah misspecified dan heteroscedastic. Ya. Karena di model yang pertama ini errornya kita asumsikan homoskedastik. Padahal yang benar adalah error di masing-masing ya. Error di masing-masing kelompok atau cluster atau grup itu relatively berbeda. Nah, problem yang kedua, kalau kita pakai model 1,
baik alfa maupun delta, ya, alfa maupun delta itu kalau alfanya berarti dia underestimated, ya, overestimated. Nah, kalau deltanya dia underestimated. Ya. Jadi beta 1 adalah average dari alfa dan delta. Nah, karena itu modelnya misspecified dan alfa maupun delta itu tidak terestimasi secara benar. Ya. Karena itu alternatifnya adalah kita mengestimate model 2 dengan separate equation, ya, dengan persamaan yang berbeda. Tetapi kalau kita menggunakan dua persamaan yang berbeda, maka kita mengalami efisiensi loss, ya, pasti errornya relatif lebih besar. Oleh karena itu kita satukan estimasinya, rural maupun urban, ya. Oke. Kenapa kita kesatukan? Karena toh kita memiliki parameter yang sama, yaitu beta 2 dan beta 2. Ya. Kalau kita mengestimasinya dengan persamaan yang terpisah, maka kemudian yang terjadi beta 2 di atas dan beta 2 yang di bawah ini akan relatif berbeda, tidak sama. Ya. Karena itu kita satukan. Dan karena itu kita memperoleh apa yang disebut efisiensi gain, ya. Nah, solusinya adalah bisa jadi model 1, ya. Kalau Anda hanya tertarik pada average effect, bisa saja Anda mengestimasi model 1, ya. Kemudian dikoreksi dengan heteroskedasticity melalui weighted least square. Dan itu legitimate. Bukan berarti bahwa model 1 itu tidak bisa diestimasi. Tetapi Anda harus menerapkan weighted least square sehingga masalah heteroskedasticity dan misspecification itu kemudian teraddress dengan baik. Nah, alternatifnya adalah Anda mengestimate model 2 dengan menyatukan datanya. Ya, dengan menyatukan datanya. Mirip-mirip dengan panel. But it is not a panel data, ya. Jadi harus diingat bahwa ini bukan metode panel. Walaupun nanti saya akan memperkenalkan cluster robust estimation dan random effect di dalam model ini, ya. Model 2 itu menjadi food, ya. Food adalah fungsi dari beta 1 J itu merefer pada urban dan rural. Oke. Jadi sebetulnya dua persamaan yang di sini itu disatukan. Ya. Dua persamaan ini kita satukan. Sehingga beta 1 U, ya, adalah alfa plus delta, beta 1 R adalah alfa. Kira-kira begitu, ya. Kemudian parameter lainnya beta 2 ini relatif sama karena tidak ada subscript J-nya tidak ada di sini, ya. J-nya tidak ada. Oke. Nah, estimasinya bagaimana? Oke, berarti kita bisa menggunakan apa yang disebut fixed effect. Ya, fixed effect ya, yaitu model yang ini. Ya, model yang ini, fixed effect. Bisa juga alternatifnya pakai random effect, di mana
delta nanti akan jelas di slide berikutnya ya. Delta ini ya error ini mengandung dua komponen ya, yaitu error plus delta. Ininya berarti tetap beta 1 tanpa J gitu ya. Perbedaannya sederhana ya. Kalau fixed effect deltanya itu masuk ke dalam konstan. Tapi kalau random effect atau disebut dengan error komponen model, delta itu masuk ke dalam error. Oke. Nah, dari sini Anda bisa mulai paham ya. Ada link antara varying parameters model dengan panel data. Sebetulnya varying parameters model itu bentuk umum dari panel, ya, di mana panel itu adalah special case atau very restrictive varying parameters model. Oke. Nah, Anda harus kenal berbagai istilah, ya, di mana varying parameters model itu banyak sekali istilah populernya. Ada panel data, ya, ini paling populer. Ada breakpoints, yang sama juga dengan threshold regression ya. Dan sekarang sudah sedang mulai naik. Kemudian kink linear regression ya. Ya sama aja sebetulnya dengan breakpoint dan threshold, hanya istilahnya berbeda. Kemudian group atau clustered data ya. Nah, ini istilah yang lebih general itu group atau clustered data. Jadi sebetulnya varying parameters itu lebih kepada kita menggrupkan data atau mengestimasi model berdasarkan grup atau berdasarkan cluster. Nah, komplikasi berikutnya ada yang namanya multi-level group data. Jadi kayak bukan multi-level marketing ya, grupnya itu punya strata. Misalkan kalau Indonesia ya, yang paling gampang kita tunjukkan adalah misalkan grup itu berdasarkan provinsi, kemudian provinsi itu ada kabupaten kota, di kabupaten kota itu ada kecamatan, di kecamatan itu ada desa. Ya, kalau Anda punya data yang besar, ya, kalau Anda punya data yang besar, Anda bisa melakukan apa yang disebut multi-level group data. Dan ini saya pikir sepengetahuan saya, teman-teman di IE ini juga belum familiar dengan masalah-masalah seperti ini ya. Gym shift atau shifting or split regression juga sebetulnya istilah yang sama dengan threshold kink ya. Ini sama aja. Sama. Ya, sama. Kemudian kita mengenal apa yang disebut treatment effects ya, treatment effects atau before after. Jadi kalau sebuah kebijakan diterapkan seperti misalkan sekarang yang lagi ribut-ribut Melligus Law atau Omnibus Law itu. Ya, Omnibus Law ya kan? Omnibus Law sekarang kan itu bisa dianalisis efeknya apa pakai before after ya gitu. Dan sebetulnya ini ada lagi istilah yang namanya dummy variables methods, yang itu sebetulnya methods ya. Dan pada dasarnya penggrupan atau pengklasteran ya, baik itu multistrata, multilevel, itu pada intinya menggunakan apa yang kita sebut dummy variables ya. Nah, bagaimana kita mengklasifikasikan ini ya, yang bermacam-macam ini ya.
grup atau split atau cluster, ya. Kalau kita tahu grupnya jelas, kan kalau desa, kota itu grupnya jelas, ya. Misalkan setiap penduduk yang disurvei di kota dikasih label dia sebagai individu, kalau dikasih label 0 ya. Yang di desa kita kasih label 1 ya. Itu jelas ya labelingnya. Groupingnya noun, jadi diketahui ya. Atau kita sebut pre-specified groups. Nah, yang paling populer dalam noun grouping itu adalah panel dan grup data. Ya. Ini paling populer. Ya. Dan sayangnya kalau di IPB terutama grup data ini belum banyak dipakai di penelitian-penelitian terutama mahasiswa. Nah, karena itu concern-nya adalah ya bagaimana kita mengestimasi group effects. Ya, kita mengestimasi group effects. Apakah group effects itu bisa hanya tercermin dalam konstan atau hanya tercermin dalam atau dua-duanya konstan dan slope. Itu merupakan isu modeling ya. Tetapi concern-nya adalah kita harus mampu membuat model supaya intergroup differences atau perbedaan parameter antar grup ya, itu terrefleksi dalam model. Kira-kira begitu ya. Nah, sebagai safety atau precaution ya, untuk kehati-hatian, kita selalu disarankan untuk menggunakan apa yang disebut robust ya, cluster robust standard error ya, cluster robust standard error. Masalah yang kedua ya, klasifikasi yang kedua, jenis yang kedua, manakala groupingnya itu tidak kita ketahui ya, tidak ketahui dan harus ditemukan optimal grouping ya, harus ditemukan optimal grouping. Yang paling gampang adalah begini ya, misalkan breakpoint itu kan kita menggrupkan data itu harus tahu breakpoint-nya di mana. Misalkan kalau food expenditure atau food demand itu kan tergantung pada income. Dan masing-masing income group ya, masing-masing income group itu memiliki behavior yang berbeda dalam food expenditures ya. Nah, isunya kan ada berapa grup? Ya kan? Kita tidak bisa serta-merta mengasumsikan misalkan oh, kita bagi dua saja Pak, high income dan low income. Ya. Well, it may be justified, tapi it is not going to be optimum. Dan isunya adalah batasnya berapa yang dinamakan perbedaan antara high dan low income itu. Ya. Nah, itulah isu yang kita sebut breakpoint atau threshold. Ya. Jadi kita harus menemukan optimal grouping. Bisa jadi grupnya harus 3 misalkan, income, middle income, high income, atau ada 5 ya, atau ada 10 ya, berdasarkan kuantil ya. Nah, isu-isu ini harus di-resolve oleh kita semua ya. Kalau misalkan kita secara asal-asalan ya, arbitrary ya. Jadi arbitrary itu asal-asalan menentukan grupnya ya. Ya pasti kemudian meaningless ya, meaningless. Karena itu kita harus mengequip diri kita untuk bisa menemukan mana poin atau batas atau threshold yang memberikan best estimation ya. Jadi stepnya adalah find optimal grouping. Setelah optimal grouping baru estimate berdasarkan grup data. Karena setelah ada optimal grouping berarti kan grupnya itu noun, diketahui ya. Grupnya menjadi ketahui. Ya. Untuk yang unknown grouping itu contoh begini,
kita tidak yakin ya, atau apakah money supply itu setelah krisis 2008 dan setelah krisis 9798 dan 2008 itu berbeda atau sama dengan sebelumnya, kan gitu. Bisa jadi kita bisa menemukan tanggalnya, tetapi harus optimal ya. Date-nya itu tidak kemudian kita tentukan secara arbitrary, karena misalkan orang bilang krisis 9798, tuh kan, krisis 9798, ya kan? Which date ya? Apakah kalau kita pakai data bulanan, misalkan yang namanya 9798 itu apakah Januari 97 sampai Januari 98 atau before after, ya kan? Cut off point-nya misalkan setelah Juli 97. Ya, setelah itu apa hubungan antara money demand dengan apa? Dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu berubah total. Apakah dimodelkan seperti itu, ya. Jadi sebetulnya antara breakpoints dan group regression itu teknik estimasinya eventually the same, ya, setelah optimal groupingnya diketahui. Nah, yang berbeda adalah analisis before after, walaupun teknik estimasinya relatif sama, tetapi ini adalah special case dari non grouping ya, non grouping. Dan ini sekarang sedang populer, yaitu untuk benefit cost analysis. Misalkan kita punya policy mengintroduksi varietas padi yang baru, ya kan? Di lapangan langsung kita assess, ada manfaatnya tidak, maka kita membuat apa yang disebut semi experimental studies, ya. Nah, isunya di dalam treatment effect ini adalah bagaimana kita mampu mengeluarkan perbedaan-perbedaan antar individu. Misalkan begini, kalau Anda mengintroduksi benih padi yang baru, tentunya ada perbedaan antara petani yang sudah berpengalaman dengan petani yang tidak berpengalaman. Oke. Nah, cara menghilangkan perbedaan itu bagaimana? Itu yang jadi concern di treatment effect atau before after analysis, ya. Nah, kita mulai dengan non cluster atau non group atau grup yang diketahui. Misalkan di single grouping itu misalkan ada male, laki-laki versus perempuan, ya, berdasarkan gender, ya. Berdasarkan regions, ada provinsi mulai dari Aceh sampai Papua, ya. Oke. Poinnya adalah yang dimaksud single grouping itu bukan dikotomis dua grup, ya, misalkan perempuan dan laki-laki, tetapi bisa jadi anggotanya itu puluhan atau bahkan kalau dalam survei itu bisa ratusan kategori, ya, bisa ratusan kategori. Kalau misalkan Anda punya sampelnya itu berdasarkan kabupaten, ya, Anda ingin mengestimasi sampai level kabupaten, di level kabupaten, maka groupingnya itu kan ada 500 sekian single grouping, ya. Oke. Yang dimaksud single grouping adalah seperti ini, genders, regions, ya. Jadi hanya satu kategori, ya, satu kategori, yaitu misalkan gender saja, regions. Kemudian ada yang namanya multiple cross grouping, ya. Nah, di sini minimal ada dua, yaitu misalkan gender dan region. Kalau gendernya itu male female, regionnya itu urban rural, maka technically ada 4 kategori, kan, yaitu male rural atau laki-laki atau pria di desa, pria di kota, wanita di desa, dan wanita di kota, ya. Nah, paling gampang yang cross grouping, untuk ngerti cross grouping adalah panel, yaitu berdasarkan time series dan cross section. Jadi panel adalah special case dari multiple cross grouping, ya.
Kemudian ada juga yang namanya multiple grouping, multi-level grouping, ya, multistrata. Jadi ada grupnya provinsi, ya, provinsi itu kan di dalam provinsi ada kabupaten kota, ya. Kemudian di kabupaten kota ada kecamatan, ada desa, di kecamatan ada desa atau kelurahan. Nah, ini bertingkat penggrupannya. Ya. Nah, seperti halnya di multiple atau cross grouping, di multi level juga ada yang namanya multiple cross group. Ya, misalkan provinsi dan kabupaten kota, kemudian di cross dengan laki-laki dan perempuan atau by gender, ya. Ya, Anda tentunya bisa ngebayang bahwa estimasi taruhlah sampai tingkat kota, ya, kota dan kabupaten dengan 500, ya kan? Berarti Anda berurusan dengan grup laki-laki dan perempuan di 500 kabupaten kota atau sekitar 1000-an grup, ya. Nah, masing-masing grup itu misalkan punya 100, berarti Anda berurusan dengan 100.000 sampel. Ya. Nah, pada intinya cluster regression atau group regression ini biasanya memang merupakan spesialisasi khusus bagi mereka yang mendalami group regression atau cluster regression. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara atau saya pindah dulu ya, pindah komputer dulu ya. Ini supaya saya narik-narik gininya gampang ya, sebentar ya. Baik, Pak. Saya quit dulu ya. Nanti saya masuk lewat komputer yang lain ya. Baik, Pak. Bentar, paling 2-3 menit. Baik, Pak. Halo. Kita mulai lagi ya. Ya, Prof. Ya, Pak. Oke. Nah, kita tadi sampai pada pemodelan ya, modeling group effects. Kalau di panel kan Anda lebih sering berurusan dengan fixed effect dan random effects ya. Ya. Jadi itu dalam varying parameter disebut varying constant ya. Jadi yang dimaksud dengan varying constant adalah seperti ini ya. Ini dulu. Gitu. Oke. Nah, ini taruh ini adalah Y dan ini adalah X. X-nya misalkan tadi expenditure, Y adalah food ya, food demand. Nah, perbedaannya hanya ada di konstan, yaitu misalkan tadi rural seperti ini, urban seperti ini ya. Ini dinamakan fixed effect. Ya. Oke. Kalau slope-nya berbeda, maka ini rural ya. Yang ini adalah urban. Oke ya, mulai paham ya. Oke. Nah, kalau varying coefficient atau random coefficient, tapi random coefficient tidak akan saya bahas ya, hanya varying coefficient ya. Yang namanya varying coefficient yaitu dua-duanya slope maupun konstan itu berbeda. Misalkan begini. Yang ini rural, konstannya berbeda, dan ini yang ini adalah urban. Ya, oke. Jadi kalau dalam 2 dimensi memang gampang untuk kita gambarkan ya.
Kemudian apa yang dimaksud dengan modeling untuk breakpoints dan atau threshold? Nah, kalau dalam group effects ya, maka variasinya itu berdasarkan kategori. Ya, urban dan rural. Ya, perbedaannya itu berdasarkan kategori. Tetapi kalau dalam breakpoints misalkan ini adalah expenditure, X-nya, Y-nya adalah food, ya. Nah, sampai batas income tertentu atau expenditure tertentu, ya, misalkan ini adalah X bintang ya, X bintang, ini loncat di atasnya. Ya. Dengan slope yang kira-kira sama. Ya, slope yang kira-kira sama. Oke. Yang bedanya hanya konstan. Ya. Tentunya Anda sering melihat data seperti ini ya. Ini namanya regime shift. Ya. Jadi sampai batas income tertentu ya, itu ada yang namanya yang kita sebut structural breaks ya. Oke. Nah, pada prinsipnya regresinya sih sama dengan yang ini. Ya. Sebentar. Oh. Wah. Sebentar ya, ini aku ada masalah ya. Ya. Kalau yang di sini grupnya adalah rural urban. Ini dua grup ya. Rural urban. Tapi yang di breakpoints grupnya adalah di sini low income misalkan, di sini adalah high income. Practically dua grup kan? Ya. Nah, yang jadi masalah adalah batasnya ini X bintangnya ini berapa? Nah, ini yang harus dicari. Ya, harus dicari. Breaknya itu di mana? Oke. Nah, kalau shift dalam slope ya sampai ini tertentu, misalkan X bintang ya, slope-nya kemudian berubah. Misalkan begini ya. Tetap sama, yaitu dua grup ya.
high, low, high. Tentunya Anda bisa mencari lebih banyak grup lagi. Ya. Contohnya adalah shift in coefficient, berarti slope dan konstan itu berubah. Ya. Berubah. Taruhlah ini sampai batas income tertentu. X bintang misalkan ya. Dia loncat. Slope-nya kemudian misalkan lebih menukik. Ya. Tetap grupnya sama. Low income, high income. Oke, sampai sini paham ya? Jadi antara breakpoint dengan atau threshold dengan group regression, it is just the same. Ya, finally, ketika breakpoint-nya diketahui. Yang jadi masalah adalah breakpoint-nya di mana. Itu yang harus ditentukan melalui iterasi, ya, oke? Nah, salah satu keahlian yang harus Anda equip itu adalah membuat dummy variable atau indikator variables, ya. Misalkan ini ada 3 kategori ya. Ya. Hukumnya begini. Kalau ada 3 kategori, maka hanya ada 2 dummy variables. Kalau ada 3 dummy variables, maka Anda berhadapan dengan apa yang disebut dummy variable traps, ya, tidak bisa diestimasi, ya. Oke. Karena ada perfect multicollinearity. Jadi ini ada angka grupnya, ya. Ini yang namanya kategori. Ini grup kalau 2 dan ini grup kalau ini kategori 3. Berarti kategori yang pertama itu dijadikan sebagai reference. Makanya di sini kalau 1 dia bukan 2 dan 3, makanya disebut 0, 0. Oke. Kemudian 2 makanya disebut 1, 0. Ya, 1, 0. Kalau 1, 0, 0. Kalau 3 berarti 0, 1. Nah, keterampilan ini harus Anda harus Anda kelola ya, dan itu gampang sekali untuk dilakukan melalui Excel pakai if comment, ya. Oke. Nah, ini kalau grupnya sudah kita tahu ya. Bagaimana kalau grupnya itu conditional? Nah, misalkan ini adalah income. Ininya, nah income misalkan 1 sampai 3, misalkan 1 sampai 3 juta, atau di bawah 3 juta, itu masuk ke dalam low income per kapitanya ya. Antara 3 sampai 6 itu masuk sampai 7 ya, sampai 7 masuk ke dalam kategori 2 atau middle income. Ya. 7 ke atas, 7,1 ke atas, 7 ke atas ya, itu masuk kategori 3 misalkan ya. Ini karena dia 1 atau 1 juta masuk kategori 1 ya, low income, maka dummy variabelnya adalah 00. 4,6 juta dia masuk middle income. 4,6 juta per kapita misalkan middle income. Makanya kemudian dummy-nya adalah 10. Ya. 7,3
juta per kapita, misalkan itu masuk ke dalam kategori high income misalkan, ya. Ini dummy-nya adalah 0,1, ya. Jadi yang seperti ini sangat berguna untuk threshold atau breakpoint. Ya, tentunya menentukan batas mana high income, middle income, low income itu kan harus bukan sembarangan dengan secara arbitrary atau coba-coba biasa ya, tetapi harus dengan melalui iterasi sehingga garis regresi yang kita dapatkan itu menjadi yang paling efisien atau yang paling appropriate ya. Oke. Nah, ini yang dinamakan conditional indicator. Jadi kalau yang di sini kategori diterjemahkan menjadi dummy variables itu untuk non group ya, grup yang sudah diketahui. Kalau yang di sini ya pada umumnya kita gunakan untuk breakpoints. Contohnya begini, kita mulai misalkan kita coba ya, misalkan batas low dengan middle itu 2, misalkan 2 juta per bulan. Kemudian middle dengan high income itu 5 misalkan. Tentunya pengkategorian di sini akan berubah sesuai dengan syarat atau kondisi yang ada di sini. Ya. Oke. Nah, kita mulai dengan known groups ya. Jadi cluster atau grup yang sudah kita ketahui. Nah, metodenya apa sih? Estimation metodenya. Untuk varying constant, kita familiar dengan fixed effect dan random effects. Ya, metodenya jatuh ke dalam dummy variables. Kalau dummy variables maka kita berurusan dengan fixed effect. Kalau kita berurusan dengan error komponen model maka berurusan dengan random effects. Ya. Nah, model yang kedua adalah varying slope yang seperti tadi ya. Varying slope. Kita sebut kalau menggunakan dummy variables itu varying slope, kita tetap sebut sebagai varying slope. Tapi kalau menggunakan error komponen disebut random slope. Nah, ini tidak akan kita bahas ya, tidak akan kita bahas karena matematiknya agak lumayan rumit ya. Dan orang biasanya langsung ke random coefficient. Kalau varying coefficient di mana constant maupun slope itu bervariasi, ya. Kalau kita pakai dummy methods, dummy variable methods, kita sebut metodenya adalah varying coefficient. Nah, kalau menggunakan error component, bisa jadi kita menggunakan untuk konstannya, kita menggunakan random effects, ya, random effect campuran dengan varying slope, ya, atau semua koefisiennya baik slope maupun konstan itu kita perlakukan sebagai random coefficient. Nah, ini pun tidak akan kita bahas ya, yang ini. Ya, yang akan kita bahas adalah yang random effects ya. Tetapi kalaupun Anda memakai error komponen maupun dummy variables, untuk semua model ini ya, untuk semua model ini skill yang Anda butuhkan itu hanya OLS atau WLS ya. OLS atau weighted least square. Tidak jauh-jauh dari itu ya. Intinya kita lebih menekankan pada modeling skill. Ya. Modeling skill ditambah dengan cara memanipulasi data.
Jadi bagaimana kita menyusun data, kemudian mentransformasi data, itu yang skill yang kita butuhkan ya. Oke. Nah, basically ada 4 model ya. Ada 4 model yang kita bahas ya. Yang model yang pertama adalah pool atau base model. Ini OLS biasa ya. OLS biasa di mana Y adalah fungsi dari konstan dan explanatory variables. Sengaja konstan dan slope yaitu alfa dan beta itu kita pisahkan ya supaya Anda mengerti. Kemudian kalau varying constant ya, variasinya ada di sini, yaitu dummy variables dikalikan dengan koefisien delta. Oke, sekali lagi ya, dummy variable dikalikan dengan koefisien delta. Nah, bedanya dengan random effect, deltanya itu kita masukkan sebagai komponen dari error. Oke, sekali lagi ya, berbeda dengan random effect, di mana deltanya itu masuk ke dalam error. Makanya disebut error komponen model. Tetapi basically filosofinya sama, yaitu variasi antar grup ya, variasi antar grup itu diabsorb, diserap dalam bentuk variasi konstan. Nah, kalau varying slope, maka modelnya adalah seperti ini. Tambahannya ya. Berbeda dengan model 1, yaitu semua variabel explanatory variable ya, semua X ya, explanatory variable semuanya, apakah itu 1 variabel, 2 variabel, 10 variabel ya, dikalikan dengan dummy ya, X dot D. Jadi dot itu perkalian dot, maksudnya perkalian baris ya. Bukan perkalian matriks biasa ya, tetapi perkalian antar baris, yaitu X dikalikan dot ya, kali titik dummy. Nanti akan jelas ya perkalian dot itu seperti apa ya. Nah, ini perbedaannya akan tercermin dalam koefisien beta D. Ya, beta D. Nah, kalau varying koefisien, perbedaannya akan tercermin di sini, di delta dan beta D. Ya. Kalau random effect dengan varying slope juga dalam delta, tetapi deltanya masuk ke error komponen dan beta D. Ya. Jadi basically ada 4 model, yaitu pool, varying constant, varying slope, dan varying coefficients. Nah, bagaimana struktur datanya? Relatif mudah ya. Misalkan ini adalah Y, model 1 tentunya di sini adalah C konstan ya kan? Di sini X2, di sini X3 misalkan ya kan? Tuh. Ya. Model 1 ini adalah C, X-nya terdiri dari X2 dan X3. Oke. Maka susunan datanya adalah seperti yang ini. Nah, kalau model 2, ini ada dummy variabelnya kan? Oke. Ini adalah dummy-nya. Ya, ini adalah X2, X3, dan ini adalah konstan C. Ya. Model 3, ini adalah C,
X2, X3, kemudian ini adalah X2 kali D, ya, X3 dikalikan dengan D. Ya, paham ya? Tentunya Anda lihat ya. Sebagian observasinya di sini 0. Ya, mirip dengan di sini. Ya, 0 dikalikan apapun 0 ya. Model 4 ini adalah D. Ini adalah X dot D. Ya, jadi sekarang Anda mengerti perkalian dot ya. X dot D atau perkalian titik. Oke. Bagaimana kita memilih model yang ini? Apakah 1, 2, 3, 4, ya kan? 1 versus 2 versus 3 versus 4. Kita bicara mengenai dummy variables dulu ya. Nah, kalau secara formal bisa pakai F-test atau LR-test. Ya. Nah, tentunya F-testnya dan LR-testnya bisa dilihat di di reference pada saat OLS ya. Sebentar, ini baterainya mau habis. Oke, saya kembali lagi ya. Oke, kita mulai lagi. Tadi sampai mana? Kita sampai pada model selection kriteria ya. Jadi, cara memilih model, apakah model 1, model 2, model 3, model 4, itu kan bisa pakai F-test biasa atau pakai LR-test. Ya. Nanti dilihat aja rumus F-test dan LR-testnya. Kemudian, bisa juga memakai apa yang disebut dengan criterion base. Ya, Anda tentunya dalam memilih leg ya di VAR sudah familiar dengan menggunakan AIC, Akaike Information Criterion, atau Schwartz Bayesian Criterion, SC, atau Hannan-Quinn Criterion ya. Pada prinsipnya AIC, SC, HQC ini bisa di-apply di almost semua jenis ya. Dan kita caranya adalah mulai dari most general yaitu model 4 ya. Model 4 versus 3 ya. Misalkan ini diterima model 3 ya. Model 4 berarti coret kan? Gitu. Model 3 terima, bandingkan lagi versus model 2 ya. Misalkan model 3 model 2 lebih baik, coret lagi ya, versus model 1, misalkan model 2 lebih baik, berarti model 1 dicoret. Yang kita terima adalah, tapi selalu start dengan yang lebih general. Dan di sini kan ya, model 4 itu lebih general dibandingkan model 3, model 3 lebih general dibandingkan model 2, model 4 model 2 lebih general dibandingkan model 1. Tentunya ada pertanyaan, boleh nggak sih kalau misalkan model 4 langsung dibandingkan dengan model 1? Boleh saja ya. Tapi Anda kehilangan informasi apakah model 4 itu lebih baik dibandingkan model 3 dan model 2. Oke? Karena itu berarti bahwa Anda langsung loncat ya dengan kesimpulan misalkan model 4 lebih baik atau model 1 lebih baik ya, gitu. Oke, paham ya? Nah, khusus untuk model 1 karena ini sebetulnya OLS model biasa dengan struktur data seperti ini ya, atau pooled regression, kalau di panel namanya pooled regression. Nah, caranya adalah
Kalau model 1 itu dianggap yang terbaik setelah dilakukan tes ya, ternyata model 1 lebih baik. Ya. Maka run OLS untuk model 1. Kemudian get the residual. Setelah itu, tahap yang kedua, lakukan heteroskedasticity test untuk grup data. Saya hanya memberikan contoh Bruce Pagan aja karena dia yang lebih mudah ya untuk dipahami oleh Anda. Nah, kalaupun Anda ingin melakukan heteroskedasticity yang lain seperti Arch, White dan Glaser juga itu bisa dilakukan. Tetapi tentunya Anda harus tahu perbedaan antara model yang tanpa grup dengan model yang grup. Maksudnya begini, data yang mengandung group variation dengan data yang tidak mengandung group variation. Ya, walaupun kita lakukan estimasi dengan model 1 atau dengan pakai OLS, tetapi heteroskedasticity itu belum tentu hilang, ya belum tentu hilang karena ini adalah data berdasarkan grup, ya. Nah, kalau heteroskedasticity-nya itu tidak ada, maka OLS, hasil dari OLS itu kita pakai. Nah, kalau heteroskedasticity itu ternyata ada, ya, alternatifnya maka satu, kita gunakan WLS untuk mengkoreksi heteroskedasticity, atau ya coba model 2, 3, dan 4. Karena apa? Heteroskedasticity itu bisa jadi timbul karena omitted variable problems atau model kita misspecified, ya. Nah, kalau heteroskedasticity itu walaupun sudah pakai WLS dan lain-lain, ya, ternyata setelah diuji kembali masih tetap ada, ya. Karena memodelkan heteroskedasticity itu relatif sangat rumit, ya. Maka kita gunakan apa yang disebut cluster robust standard errors atau white heteroskedasticity consistent covariance matrix, ya. Nah, bagaimana kita menggunakan heteroskedasticity test untuk grup data, ya, untuk grup data. Nah, ini filosofinya relatif berbeda, ya, berbeda dibandingkan dengan Bruce Pagan biasa. Karena itu berarti kalau kita punya M group, ya, atau taruhlah yang paling simpel 2 grup, ya, maka varians di grup yang pertama itu H0-nya sama dengan grup yang kedua. Kalau punya M sama dengan grup yang ke M. Ya, grup yang ke M. Nah, cara menguji melalui Bruce Pagan test itu yaitu pertama hasil error dalam OLS, ya, itu dikuadratkan, kemudian diregresikan dengan original variables. Original variables ini adalah konstan dan ini adalah X, ya, ditambah dummy group. Oke, ditambah dummy group. Berarti struktur X-nya, explanatory variables-nya, sebetulnya tidak lagi model yang pertama, tetapi model yang kedua. Harap dipahami, ya. Jadi hati-hati. Ya, kalau di dalam model yang tanpa grup, ya, model biasa, OLS biasa, kita hanya berurusan dengan yang di sebelah sini. Ya.
Yang ini tidak ada. Nah, alternatif yang lain adalah error kuadratnya kita regresikan dengan konstan dan dummy variables. Ya. Nah, bagaimana perbedaannya? Kembali ke filosofinya, kita ingin tahu apakah variasinya itu berdasarkan grup atau tidak. Sehingga sebetulnya yang penting itu adalah apakah dummy variables-nya konstan, dummy variables-nya itu signifikan atau tidak. Oke, sampai sini saya harap Anda paham ya. Perbedaan heteroskedasticity yang biasa dengan data yang mengandung grup. Setelah itu, kalau misalkan untuk model 2, 3, dan 4, Anda harus menggunakan apa yang disebut group effects ya. Itu yang tadi saya sebut F-test dan LR-test. Kalau tadi untuk model selection, maka setelah diestimasi, kita tetap harus melakukan pengujian dengan F-test dan LR-test. Nah, di sini rumusnya umum sebetulnya. Misalkan kalau F-test adalah RS dari restricted dikurangi dengan RSS unrestricted. Misalkan ini adalah model 1 ya. RSS dari model 1 dikurangi RSS dari model 2, misalkan begitu ya. Dibagi RSS model 2 unrestricted ya, model yang lebih benar. N adalah jumlah total observasi, KR adalah jumlah restriksi. Di model 2 itu adalah sama dengan jumlah grup. Kalau model 3 jumlah grup kali koefisien. Kalau model 4 jumlah grup dikali koefisien ditambah dummy kali koefisien. Oke. Nah, LR test juga bisa dilakukan melakukan hal yang sama ya. Jadi Anda bisa pilih F test atau LR test. Nah, bagaimana dengan estimation prosedur pakai WLS? Oke. WLS ini applies untuk OLS biasa ya, model 1 sama untuk dummy model 2, 3 dan 4. Jadi jangan lupa ya bahwa Anda menggunakan model 2, 3, 4 itu belum tentu efisien, belum tentu menghasilkan estimate yang terbaik, atau belum tentu hetero itu hilang, karena bisa jadi struktur heteroskedastiknya tidak hanya mencakup grup heteroskedasticity, tetapi juga hal-hal yang lain. Seperti misalkan, makanya saya mengencourage di sini Bruce-Pagan test tidak hanya ini saja yang dimasukkan sebagai explanatory variables dalam heteroskedasticity test, tetapi juga variabel originalnya. Ya, karena mungkin struktur dari heteroskedasticity-nya kompleks. Bisa juga Anda menggunakan y-test di mana di sebelah sini ditambah dengan sigma dari let's say tau kali c x ij di pangkat 2 ya, pangkat 3, pangkat 4 terus ya, itu bisa. Itu polinomial ya. Nah, menyadari bahwa struktur heteroskedasticity itu bisa jadi kompleks, maka model 2, 3, dan 4 pun kalau dites ada heteroskedasticity tetap harus dilakukan koreksi melalui FGLS atau weighted least square.
Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau kita run model yang pertama, model 1 ya, misalkan ini contoh. Run model 1 for each group. Jadi estimasinya terpisah untuk masing-masing grup. Run model 1 untuk masing-masing grup. Bagaimana kalau model 2? Tetap yang di-run adalah model 1. Bagaimana kalau model 3? Tetap yang di-run adalah model 1 secara terpisah. Bagaimana kalau model 4? Tetap yang di-run adalah model 1 secara terpisah. Oke, paham ya? Terpisah. Ya. Kemudian calculate the variance of step 1. Ya. Variance for each group ya. Jadi ininya ada, kalau ada dua grup, sigma square 1 misalkan, grup 1, sigma square 2, itu. Ya. Nah, semua variabel itu kemudian ditransform dengan menggunakan akar dari sigma square atau sigma ya, yaitu misalkan untuk y star merupakan transformasi dari perkalian dot, perkalian titik antara y dengan corresponding grup variance ya, inverse dari grup standar error ya, grup standar error ya. Begitupun masing-masing x, termasuk di dalamnya adalah konstan dan dummy. Kalau Anda sudah mendapatkan y star dengan x star, maka y star itu merupakan fungsi dari x star. Itulah WLS-nya ya. Dan tentunya kalau sudah dalam bentuk variabel yang sudah ditransformasi, Anda cukup menggunakan codes atau software yang atau codes OLS saja ya, tidak harus menggunakan software khusus ya. Makanya saya tadi bilang di sini ya, what you need is OLS dan weighted least square codes ya. Tidak jauh dari itu. Nanti pada praktikum, nanti saya akan perlihatkan codes-nya ya. Kedua adalah FGLS untuk random effects. Ada yang kelewat ini ya. Sebetulnya FGLS untuk random effect itu ada 5 step ya. Saya kelupaan tadi karena terburu-buru menyiapkan apanya. Jadi khusus untuk random effects, ya, prosedurnya adalah sebagai berikut. Tentunya ini kan hanya berlaku untuk model 2 dan model 4, ya, 2A dan 4A. Jadi run complete model ya, dummy variable regression 2A dan atau 4A. Kemudian error variance-nya kita sebut sebagai sigma error kuadrat. Ya. Kemudian calculate group average of each variable. Jadi rata-rata dari grupnya ya di step yang kedua itu dicari. Misalkan rata-rata grup rural ya, grup rural khusus untuk Y rural. Untuk X rural khusus untuk X rural. Jadi kalau dua grup ya, Y rural, rataan Y rural dengan rataan urban misalkan. Gitu ya. Itu dihitung masing-masing dari grupnya itu. Nah, semua variabel itu kita bikin variabel baru ya, di replace
Ya. Replace all observation by corresponding average. Jadi yang di sini ya, model 4 misalkan ya. Average-nya ya ini yang misalkan rural, ini yang urban ya kan. Nah, average-nya dihitung, nilai yang ada di sini, di sini, di sini, di sini ya, di sini di replace dengan average-nya. Tentunya kalau dummy variables, Anda lihat kalau dia 0, average-nya tetap 0. Kalau 1, semuanya 1, average-nya tetap 1. Begitupun dengan ini. Ya. Oke. Begitupun dengan ini. Ya, oke. Nah, step 3, run the regression using these average variables. Dan kemudian get sigma square. Terus ini sigma square 1 ya. Sigma square 1. Ya. Langkah berikutnya adalah tes apakah sigma square 1 lebih dari sigma square ya. Nah, setelah itu bikin satu transform, satu scalar, yaitu alpha sama dengan 1 min sigma square 1 dibagi sigma square E dibagi sigma square 1. Jadi kalau sigma square 1-nya lebih besar dari sigma square E error, maka lanjut ya. Kalau ternyata ini syarat tes seperti ini tidak berlaku, maka random effects itu tidak bisa dilakukan. Jadi tahap yang kritikal adalah menguji bahwa sigma square dari between estimator itu lebih dari sigma square dari dummy variables models ya. Oke. Nah, tahap yang kelima adalah ya, step 5. Step 5 bikin transformasi. Misalkan untuk Y, taruhlah Y bintang ya sama dengan ya, Y dikurangi dengan alpha kali average dari grup. Kalau YG ya. Kalau di baris yang bersangkutan termasuk grupnya rural, berarti Y rataan dari grup ya. Grup ya rural ya. Begitupun X sama dengan X bintang, X dikurangi alpha kali X bar bintang ya. Nah, harus setelah itu run regression. Ini sama dengan WLS atau GLS ya kan? Fungsi dari X bintang. Oke, paham semuanya ya? Jadi relatively very easy ya. Jadi untuk random effects pun ya,
Yang Anda perlu kuasai hanya coding atau software OLS, tidak lebih dari itu, ya. Jadi baik untuk random effect maupun fixed effect, kita hanya perlu untuk paham atau mengerti mengenai OLS. Nah, kalau di random effects kalau kita mengestimasi dengan random effects dan random effect-nya itu dites ya dengan tes seperti ini, itu memang ada, ya, maka biasa harus dilakukan apa yang disebut Hausman test, ya kan? Hausman test yaitu dites apakah perbedaan varians antara fixed effect dengan random effect itu signifikan atau tidak. Ya, itu simple, ya. Varians dari fixed effect dikurangi varians dari random effect, ya. Nah, logikanya kalau varians dari fixed effect itu jauh lebih besar, ya, ini jauh lebih besar dari varians random effect, ya, maka kita memilih model dengan varians yang relatif kecil. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Logikanya adalah kalau varians dari fixed effect itu jauh lebih besar dibandingkan varians random effect, maka kita memilih varians yang lebih kecil, yaitu varians dari fixed effect. Begitupun kalau sebaliknya, yang kita pilih tentunya adalah fixed effect, ya kan? Gitu. Jadi dengan memperbandingkan varian saja, dan Hausman test itu sebetulnya perbandingan antar dua varians, atau sebetulnya ini sama dengan LM test, ya, oke? Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai breakpoint atau threshold, ya. Sebagaimana saya bilang tadi, kalau dalam grup data, misalkan ini adalah perbedaan konstan, ya kan? Tapi kalau dalam threshold, Anda harus tarik breakpoint-nya adalah misalkan X bintang, ya kan? Nah, poin inilah yang harus Anda cari. Ya. Itu perbedaannya. Ya, perbedaan dengan cluster atau grup data biasa. Nah, karena itu sebetulnya breakpoint atau threshold regression tidak lebih dari optimized grouping. Jadi grouping yang dioptimalkan, yaitu grouping dengan RSS yang minimum, ya, minimal min RSS, ya, minimum RSS. Ya, tentunya ada berbagai isu, ya, berapa breakpoints yang harus kita tentukan, ya. Kemudian modelnya, apakah model 1 atau model 4? Ya, model 1 sampai model 4, ya. Which coefficient are allowed to change? Misalkan kalau kita punya multi variables, ya, multiple explanatory variables, taruhlah ada income, ada price, ya kan? Apakah semuanya itu berubah, income maupun price, slope-nya, ya kan? Atau hanya income saja yang berubah, price tetap sama untuk semua grup. Nah, ini menjadi lebih delicate, ya, dan menjadi lebih rumit dalam pemodelannya. Oke. Nah, estimation prosedurnya adalah satu decide model, ya. Decide model. Kemudian step yang kedua decide
maksimum number of breaks, misalkan maksimum number of breaks Anda percaya 1, ya. Berarti hanya ada 2 grup. Kalau maksimum number of breaks-nya adalah 2, maka grupnya ada 3, ya. Oke. Kalau breakpoint-nya 2, ya, breakpoint-nya 2 seperti ini, misalkan sampai sini, kemudian berubah lagi sampai sini. Itu ada 3 segmen atau 3 grup, ya. Ini segmen 1, segmen 2, segmen 3. Datanya nanti kita bikin 3 grup atau 3 segmen. Oke. Yang paling costly atau yang paling time consuming adalah menentukan atau searching for breakpoints. Dan hukumnya adalah semakin banyak numbers of breakpoints, maka iterasinya menjadi semakin banyak. Ya. Step yang keempat, setelah diuji coba, maka atau di search, ya. Kalau kita punya misalkan maksimum breakpoint-nya itu adalah 3, ya, maka kita punya estimasi breakpoint-nya 1, 2, atau 3, ya. Dan Anda harus menguji apakah breakpoint itu 1, 2, atau 3. Paham, ya? Jadi dan itu cukup dilakukan dengan HIC, SC, atau HQC, ya. Nah, kalau ingin mendapatkan model yang berbeda, maka kita harus mengulang step 1 sampai 4 untuk model yang berbeda. Tadi misalkan model yang kita run adalah model 2, ya kan? Maka apakah itu akan lebih baik dibandingkan model 4? Model 4, ya berarti kita harus merun model 4 dengan jumlah breakpoint misalkan 1, 2, dan 3. Ya. Oke. Modelnya dipilih dengan kembali pakai AIC, SC, dan HQC. Lihat, ya, apakah information criterion, ketiga information criterion itu memberikan jawaban yang sama atau tidak. Nah, kalau misalkan Anda sudah temukan model yang tepat, kemudian appropriate, ya, model yang appropriate, bukan tepat, ya, appropriate, kemudian yang jumlah breakpoint-nya juga yang optimal, di mana RSS-nya yang paling minimum, maka ya Anda harus membandingkan apakah harus memilih random effect atau fixed effect, ya, khusus untuk model kalau modelnya adalah model 2 dan model 4. Ya. Jadi itu prosedurnya. Nah, ini tampaknya rumit, ya, tetapi pada kenyataannya skill yang Anda butuhkan tidak lebih dari OLS, ya. Breakpoint search, ya, breakpoint search, cara mencari breakpoint itu pakai iterasi, ya, supaya gampang, ya. Kita asumsikan sekarang kita punya observasi 40, ya, ya. Iterasi pertama dan misalkan minimum observasi kita set untuk masing-masing segmen adalah 10 minimumnya, ya. Jadi di trial yang pertama, ya, trial yang pertama kan kalau satu breakpoint berarti ada 2 segmen, ya. Ini adalah segmen 1. Ini adalah segmen 2. Ya. Nah, segmen 2 itu yang saya highlight ini, ya. Warna kuning. Nah, untuk trial yang pertama misalkan 10 observasi pertama masukkan ke bukan rural, ya. Breakpoint trial yang pertama, ya. Yaitu 1 sampai 10.
Sisanya masuk kategori 2 atau masuk kategori after breaks. Ya. Jadi ini before breaks, ini adalah after breaks ya. Oke. Nah, tentunya Anda cukup dengan men-save ini RSS-nya berapa. Residual sum square-nya dari iterasi pertama itu berapa. Nah, di iterasi kedua kita menambahkan satu observasi untuk before breaks, ya kan, berarti breaks-nya kita asumsikan di titik yang ke-12. Misalkan gitu ya. Berarti after breaks-nya kita kurangi 1 dong, ya kan, karena jumlah observasinya konstan ya. Tuh. Nah, terus aja seperti itu sampai ini misalkan ini adalah 10 observasi terakhir. Kalau yang sebelah sini adalah 10 observasi pertama. Ya. Berarti kalau demikian kan ini hanya untuk berapa? Hanya untuk 1 breakpoints dengan 40 observasi dan 1 break ya. Kita harus merun sebanyak 21 iterasi, 21 kali OLS untuk mencari RSS ya. Nah, kemudian kita pilih RSS yang minimum. Biasanya kalau di software ini adalah OBS ya. Ini adalah RSS di atasnya ya. Kemudian ada grafik kayak gini. Ya. Nah, yang dipilih tentunya adalah RSS minimum. Misalkan ini adalah yang ke-25. Ya. Berarti breakpoints terjadi di observasi yang ke-25. Ya, yaitu minimum RSS. Minimum RSS. Ya. Nah, kalau Anda punya 2 breakpoints, ya hal seperti ini harus diulang. Ya, oke? Tentunya setelah ditemukan breakpoints-nya, misalkan tadi 25 ya. Ya, Anda run grup data regression seperti model ini. Tentunya kan Anda harus decide mengenai modelnya yang mana tadi ya, sudah diinikan. Perbandingan model, kemudian heteroskedasticity test juga harus dilakukan, testing for group effects juga harus dilakukan. Berarti testing apakah koefisien ya, koefisien dari before after breaks ya itu sama atau tidak ya. Filosofinya kan sama gitu ya. Kemudian kalau enggak, maka kita harus mengapply WLS ya, weighted least square. Oke. Nah, apakah harus Anda mengapply random effects? Ya, tentunya pakai Hausman test ya. Tetap sama ya, di breakpoint maupun threshold, hal-hal tes seperti itu tetap harus dilakukan. Mirip-mirip dengan panel. Ingat ya, panel itu adalah special case dari grup data. Ya. Oke, sekarang saya treatment effect ya, eksperimen. Apa sih yang dinamakan dengan semi eksperimen? Ya. Kalau dalam ilmu sosial, tentunya kita bisa melakukan eksperimen, tetapi tidak se-strict atau seketat kalau eksperimennya itu dilakukan dalam laboratorium. Ya. Contohnya kalau varietas baru
kita introduce ke petani, kan variasi petani itu sangat beragam. Kualitas lahan dan lain-lain ya kan, knowledge, skill itu beragam. Situasi alam juga sangat menentukan. Makanya disebut semi experiments ya, semi experiments. Nah, yang paling sederhana cara menganalisis treatment effect ya, treatment effect. Misalkan ini adalah untuk obat ya. Ya, obat. Atau tadi varietas baru ya, varietas baru. Atau dalam hal ini tapi mungkin tidak terjadi di Indonesia ya. Ada negara bagian yang mengaplikasikan menerapkan minimum wage versus yang tidak menerapkan minimum wage. Dan pengaruhnya terhadap employment ya. Pengaruhnya terhadap employment. Nah, logiknya begini. Ya. Kita punya apa yang disebut dengan control group, yaitu yang tidak diberikan treatment. Tadi kalau kita bicara petani adalah petani yang tidak diberikan varietas baru misalkan, ya kan? Varietas padi yang baru. Kemudian kita punya petani yang diberi treatment, yaitu mereka yang mendapatkan varietas unggul baru. Ya, oke. Berarti ada 4 jenis data ya, yaitu di kelompok kontrol before and after. Ya kan? Nah, ini poinnya adalah A ke E. Perubahannya ya. Kalau di kelompok treatment dari B ke C. Ya. Kalau kita asumsikan slope-nya sama, ini slope-nya sama. Kalau tanpa treatment, ya kan? Maka selisih efek ini adalah C minus D. Ya. Dan C minus D adalah sama dengan ya adalah sama dengan C minus B dikurangi dengan E minus A. Minus A. Ya, yang ini. C minus B, E minus A. Itulah yang disebut dengan difference in differences. Ya, oke. Difference yang pertama adalah dari A ke E. Difference yang kedua adalah dari B ke C. Makanya disebut difference in difference. Ya, oke. Sekali lagi ya. Difference yang pertama, perubahan yang pertama, difference itu perubahan adalah dari A ke E. Difference yang kedua di treatment dari A ke C. Ya. Tentunya tidak mesti bahwa treatment itu punya pengaruh yang positif ya. Misalkan ada pengaruh yang negatif. Taruhlah di sini adalah titik C-nya di sini. Ya. B ke C adalah dari sini misalkan gitu, ya. Jadi filosofinya adalah difference in difference adalah bagaimana menguji atau mengetes perbedaan perubahan. Ya. Kalau perbedaan perubahan atau perbedaan difference itu nyata, maka kita
menyimpulkan bahwa ada treatment effect. Ya. Jika selisih antara C dan D ini nyata, ya, maka ada pengaruh treatment. Oke. Secara statistik ini relatively easy ya, yaitu membandingkan dua selisih, dan itu cukup dengan tes ya, atau dengan perbedaan mean dari selisih. Oke, mean dari selisih. Ya. Jadi pertama kita hitung dulu selisih kontrol, yang ini E minus A, kemudian kita average-kan, ya kan? Yang kedua kita hitung selisih dari treatment, yaitu C minus B, ya kan? Lalu kita average-kan, setelah itu tes, beda enggak? Beda enggak? Ya, kalau beda berarti ada treatment effect. Atau C minus D itu tidak sama dengan 0. Ya. Filosofinya relatif sederhana ya. Oke. Nah, dalam konteks itu, maka kita bisa melakukan estimasi apa yang disebut dummy variables ya. Dengan menggunakan teknik regresi ya. Nah, modelnya seperti ini. Misalkan modelnya adalah seperti ini ya. Y fungsi dari beta 1, beta 2 kali treat, ya kan? Beta 3 kali after, ya kan? Plus delta dikalikan treat kali after, ya. Tentunya delta inilah ya sama dengan C minus D. Run regression seperti ini ya, dengan hanya melibatkan dummy variables. Itu hasilnya pasti sama dengan yang tadi saya sebutkan ya, menguji perbedaan mean antara dua selisih. Perbedaan mean antara dua selisih. Oke? Nah, ini contoh dari before after model panel ya. Misalkan ini adalah before, ini adalah after. Ya. Ini ada di buku Principle of Econometrics ya, karya Hill and Griffith ya. Nah, ini yang dimaksud dengan FTE adalah full employment equivalent ya. Full employment equivalent, dia ingin menguji apakah di New Jersey yang mengaplikasikan menerapkan minimum wage khusus untuk itu memiliki implikasi enggak terhadap penyerapan tenaga kerja full employment-nya. Oke. Nah, di dalam model ini ya, karena kita menggunakan panel, maka kita bisa mengeliminate apa yang disebut dengan individual differences ya. Assalamualaikum, Prof. Yo. Saya izin sholat maghrib waktu Indonesia Timur, Prof. Oh iya, silakan ya, silakan. Saya tidak tahu kalau Anda di Indonesia Timur ya. Saya di Ambon, Prof.
Oh iya. Mohon maaf ya. Oke, Ya. silakan aja. Ini paling 10-15 menit lagi ya. Oke. Terima kasih, Prof. Oke. Silakan. Ya. Ya. Yang di model ini, model 1 ini modelnya adalah contaminated ya. Contaminated. Jadi errornya itu terkontaminasi oleh variabel-variabel yang absen, yang tidak ada dalam regresi ini. Ya. Oke. Jadi errornya pasti heteroskedastik. Ya. Pasti heteroskedastik. Di model yang ini karena sama dengan ini pasti juga dia tidak robust. Ya. Jadi t-test untuk menguji min juga tidak bisa robust. Ya, karena errornya terkontaminasi. Nah, di model yang ini sebetulnya ini kalau di beta 1, beta 2 ini adalah ekuivalennya ya. Ini treat, saya akan ini kan treat ya kan. Ini adalah dummy after ya kan. Ini adalah treat dikali after. Ya. CI ini adalah individual differences. Ya, taruhlah kalau di dalam tadi ya contoh pupuk, contoh varietas baru padi kan ada perbedaan lahan, perbedaan skill orang, pendidikan orang, ya kan? Kemudian perbedaan perlakuan dan lain-lain, ya. Oke. Nah, ini bagaimana supaya si ini yang mengkontaminate error, ini kan masuk error kalau di model yang ini, ya, ini treat after, treat kali after, ya kan, sama ya, oke, sama, oke. Nah, supaya bisa mengeliminate individual differences itu, maka caranya adalah dengan menggunakan apa yang disebut individual differences. Ya. Caranya gimana? Yaitu after dikurangi dengan before. After kurangi before, ya. After kurangi before. Untuk semua variabel, ya, untuk semua variabel ini adalah T kali A. Ya, T kali A. Ya. Karena di masing-masing ini ada C, di before juga ada, kan taruhlah tadi ya, lahan tetap lahan yang sama. Orang pendidikannya tetap sama, ya kan? Pendidikan sama, skill sama, ya kan? Petaninya, ya kan? Sehingga kalau didifference-kan kan itu difference-nya 0. Ya, variabel-variabel yang mengkontaminasi seperti itu otomatis hilang. Ya, otomatis hilang. Oke. Bagaimana dengan beta 1? Iya, beta 1 otomatis hilang. Ya enggak? Beta 2 gimana? Beta 2 treatment kurangi treatment. Oh, pasti hilang. Ya. Yang tinggal adalah beta 3 dikalikan dengan after before. Kalau before 0, after sama dengan 1. Ya.
Jadi modelnya menjadi relatif sederhana dan kemudian errornya ini robust. Tidak ada lagi masalah heteroskedasticity. Nah, inilah sebetulnya yang melatar belakangi kenapa dalam dynamic panel seringkali kita menggunakan estimasi dalam first difference. Ya, jadi kalau Anda ingin memahami dynamic panel, mulainya dari model before after panel yang relatif sederhana ini. Oke. Oke, demikian kuliah kita selesai ya. Apakah ada pertanyaan atau gimana? Halo, Pak. Yuk, ada pertanyaan? Belum, Pak. Atau sudah bosan kita tunda pertanyaannya sampai minggu depan gimana? Yang lain? Cukup, Pak. Hah? Cukup? Cukup, Oke. Pak. Oke, Cok, Heri ya. Dian, terus siapa lagi? Tadi? Pokoknya saya coba untuk menghafal ya satu persatu ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan kita sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Pak.